nama saya Venda Septi Alana Laurel dari jurusan D31B Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menampilkan sedikit video yang berjudul tentang suku Kubu, asal mula suku Kubu dan cara makan suku Kubu. Suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam merupakan penyebutan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dataran rendah di wilayah Sumatera Tengah, khususnya Jambi. Penyebutan ini menggeneralisasi dua kelompok masyarakat, yaitu orang rimba dan suku anak dalam Batin 9. Kubu berasal dari kata ngubu dan ngubun dari bahasa Melayu yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Halo Indobat, sahabat Indobaik. Suku anak dalam memiliki beberapa sebutan lain, yakni suku Kubu, suku Rimba, atau suku orang Ulu. Mereka adalah suku bangsa minoritas yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Diperkirakan, populasi suku anak dalam saat ini sekitar 200.000 jiwa. Suku ini termasuk kategori masyarakat terasing di Indonesia, karena mereka tinggal di pedalaman dan minim berinteraksi dengan dunia luar. Suku anak dalam dikenal teguh mempertahankan cara hidup yang primitif di tengah arus modernisasi yang kian deras di luar komunitasnya. Asal-usul suku anak dalam, hingga saat ini belum ada bukti tertulis dari mana asal suku anak dalam ini. Oleh sebab itu, sejarah mengenai suku anak dalam ini diperoleh dari tradisi lisan dan cerita dari masyarakat. Menurut tradisi lisan tersebut, nenek moyang suku anak dalam ini berasal dari Ma'alau Sesat. Mereka melakukan pelarian ke hutan rimba yang ada di Air Hitam, Taman Nasional Bukit 12. Orang Ma'alau Sesat yang lari tersebut kemudian disebut sebagai moyang Segayo. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa suku anak dalam berasal dari Pagaruyung yang mengungsi ke Jambi. Pendapat ini diperkuat dengan kesamaan bahasa dan tradisi antara suku anak dalam dengan Minangkabau. Misal kesamaannya adalah sistem kekerabatan matrilineal yang ternyata juga digunakan oleh suku anak dalam. Sumber lain yang dikumpulkan oleh Mukhlas pada tahun 1975 menyatakan bahwa ia telah mempelajari berbagai cerita lisan mengenai suku anak dalam ini. Beberapa cerita itu adalah Tambuk Anak Dalam dari Minangkabau, Buah Gelumpang, cerita dari Sumatera Tengah, cerita orang kayu hitam, cerita perang Jambi dengan Belanda, cerita turunan Ulu Besar dan Bayat, cerita tentang orang Kubu, dan cerita Tambo Sriwijaya. Dari banyaknya cerita tentang sejarah suku anak dalam, Mukhlas mengambil kesimpulan bahwa suku anak dalam berasal dari 3 keturunan, yaitu keturunan Minangkabau yang bermukim di Kabupaten Bungotebo dan Mersan, keturunan Sumatera Selatan yang bermukim di Kabupaten Batanghari, keturunan Jambi asli yang merupakan Kubu Air Hitam dari Kabupaten Sarolangun Bangku. Suku anak dalam juga dikisahkan sebagai kesimpulan masyarakat yang tidak mau menyerah dengan penjajah Belanda. Pada tahun 1904, perang antara Jambi dan Belanda akhirnya berakhir. Pihak Jambi dipimpin oleh Raden Perang yang merupakan cucu dari Raden Nagasari. Dalam perang gerilya tersebut, suku anak dalam dikenal dengan sebutan orang Kubu. Orang Kubu dikenal pantang menyerah terhadap Belanda yang mereka sebut sebagai pembawa penyakit jauh berupa senjata api. Sejarah menurut Departemen Sosial. Menurut data dan informasi dari Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 1990, disebutkan bahwa sejarah suku anak dalam dimulai pada tahun 1624. Pada saat itu, Kerajaan Jambi dan Kesultanan Palembang tak henti-hentinya bersih tegang, padahal keduanya berasal dari rumpun yang sama. Pertempuran yang tak dapat dielakkan terjadi di Air Hitam pada tahun 1629. Mereka yang tersisa dari pertempuran ini akhirnya tetap berdiam di hutan rimba, namun sebagai dua kelompok masyarakat yang berbeda. Kepercayaan suku anak dalam. Sebagian besar masyarakat suku anak dalam masih menganut kepercayaan animisme. Namun, ada juga beberapa puluh keluarga yang telah memeluk agama Islam. Pakaian suku anak dalam. Karena merupakan masyarakat terasing, suku anak dalam masih mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Para pria mengenakan jawat, sementara kaum wanita mengenakan bawahan seadanya. Kain untuk menutup dadanya hanya dikenakan oleh kaum wanita saat mereka bertemu dengan masyarakat dari luar suku. Aturan hidup suku anak dalam. Seperti halnya pada setiap kelompok masyarakat, suku anak dalam juga memiliki aturan hidup atau hukum adat yang harus ditaati oleh seluruh warganya. Ada 4 aturan hidup yang harus dijalankan. Pertama, melangun. Melangun adalah sebuah kebiasaan hidup berpindah-pindah atau nomaden yang masih dijalankan oleh suku anak dalam. Perpindahan tempat itu dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal. Mereka akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat tinggal yang baru sebagai cara untuk menghilangkan rasa duka mereka karena ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Kegiatan melangun itu akan terus mereka lakukan sampai rasa sedih mereka hilang. Pantang dunia terang. Dunia terang yang dimaksud adalah kehidupan di luar hutan rimba yang menjadi tempat tinggal suku anak dalam. Masyarakat yang tinggal di luar hutan rimba disebut sebagai masyarakat terang. Berinteraksi dengan dunia terang terkadang juga dilakukan oleh etnis ini meskipun sangat dibatasi. Aturan mandi. Suku anak dalam adalah kelompok masyarakat yang sederhana dan masih menjalani kehidupan primitif.
suku anak dalam sangat membatasi diri mereka dalam aktivitas sehari-hari, termasuk juga saat mandi. Proses mandi hanya dilakukan dengan menyeburkan diri ke dalam sungai dan membasuh diri hingga mereka merasa sudah bersih. Mereka tidak perlu menggunakan sabun, sampo, dan lain-lain. Larangan berduaan laki-laki dan perempuan. Aturan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suku anak dalam ternyata cukup keras dan keduanya dilarang berduaan. Jika ketahuan melanggar, maka akan dikenai hukuman berupa kawin paksa. Namun sebelum dikawinkan, mereka harus menjalani hukuman cambuk dengan rotan terlebih dahulu. Hukum adat ini dianggap sangat memalukan bagi kedua belah pihak orang tua mereka. Pria dari masyarakat Terang yang hendak masuk ke wilayah suku anak dalam pun ada aturannya. Pria ini harus ditemani dengan seorang pria dari suku anak dalam dan tidak bisa masuk sendirian. Setelah masuk ke wilayah tempat tinggal mereka, pria masyarakat Terang harus meneriakkan kalimat Ado Jentan Kuwida, artinya ada laki-laki di sana. Jika ada yang menjawab, barulah mereka boleh masuk ke dalam hutan rimba tersebut. Adapun di sini mata pencarian suku Kubu kebanyakan adalah meramu hasil hutan dan berburu. Senjata yang digunakan antara lain lembing kayu, tomak bermata besi, dan perang. Baiklah, ini ada cuplikan sedikit dari beberapa masyarakat suku Kubu untuk mencari bahan makanan. Mereka harus menggali tanah dulu untuk mencari seperti umbi-umbian, lalu nanti setelah dapat mereka akan memasaknya menggunakan ranting, dan alatnya pun untuk memasaknya menggunakan daun pisang. Baiklah, ini suku Kubu biasanya menggali akar untuk mencari akar bana, dan biasanya suku Kubu ini akar bana tersebut akan direbus lalu akan dikonsumsi oleh masyarakat suku Kubu tersebut. Akar bana juga mengandung protein yang sangat bagus, cocok buat pengganti nasi. Akar bana itu biasanya sebutannya sama seperti umbi-umbian. Oh, di sepandan judi, arak-arak iring-iring, dak kemana badanku malu, jak pumos padi ngampo. Suku anak dalam atau biasa disebut orang rimba merupakan komunitas adat terpencil yang hidup di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Salah satunya di Taman Nasional Bukit 12. Salah satu kebiasaan yang masih dilakukan oleh suku anak dalam adalah melangun. Melangun dilakukan oleh suku anak dalam saat salah satu anggotanya tertimpa musibah, sehingga mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang cukup lama. Dahulu, melangun bisa memakan waktu 10 hingga 12 tahun. Namun saat ini melangun dilakukan dalam waktu singkat, yaitu 1 bulan hingga 1 tahun. Hal ini karena suku anak dalam telah memiliki ladang budidaya yang tidak dapat ditinggalkan terlalu lama. Menurut adat mereka, melangun bertujuan untuk menghilangkan kesedihan atas musibah yang terjadi. Selain melangun, ada tradisi unik yang masih dilakukan oleh suku anak dalam, yaitu bersesandingon.
Besesandingon merupakan tradisi mengasingkan orang yang sakit dari anggota keluarganya. Mereka biasanya dibuatkan sudung tersendiri. Siapa? Kami, Kami siapa? kami yang kamu nungguin. Oh, Oleh Tuhan kalau kau belum kami abang penyakit. oh. Ayo kan ibu jalan Kiona belum nikah cici. Melilih lah dari iyo yang kalau anak rumah kami. Oh, Meskipun pada umumnya saat bersesandingon tidak boleh didekati, tetapi ada beberapa orang yang diperbolehkan. Salah satunya adalah temenggung atau dukun yang biasanya dapat mengobati orang sakit tersebut. Kau siapa? aku temenggung. Oh, ada nikah bunga susu, ada anak pengobatan kami yang berkesakin tunjuk di teran. Oh, ibu piada sini orang upan. Nah siapa lagi kawan aku jauh di Palobo? Sering lah kawan aku adom dewa upan. Berapa hari kawan kanan ni? Hampir seminggu ngolinda piado dekan orang abaru Cok bentong kutulang kawan. nompani anak. Hingga saat ini, masyarakat suku Anak Dalam di kawasan Taman Nasional Bukit 12 masih memanfaatkan tumbuhan obat untuk mengobati berbagai macam penyakit yang dideritanya. Walaupun pengobatan ini sifatnya hanya pertolongan pertama atau sementara, tumbuhan obat yang menjadi sumber penghidupan suku Anak Dalam juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit 12. Meskipun suku Anak Dalam hidup secara nomaden, tetapi mereka juga memiliki rumah sesuai adat mereka, yaitu rumah godong, rumah sudung, dan rumah di tanah. Adapun makanan pokok suku Anak Dalam yaitu berupa umbi-umbian hutan seperti banar, gadung, ubi pilo, dan lain-lain. Kehidupan sehari-hari suku Anak Dalam sangat bergantung dengan adanya sungai, karena sungai merupakan sumber kehidupan. Selain digunakan untuk memasak, biasanya mereka mencari lauk seperti ikan, udang, kodok, dan sebagainya. Biasanya orang rimba dalam mencari ikan menggunakan tombak atau dengan menggunakan lukah. Baiklah, sekian dari video tentang suku kuku. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.